People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Apa yang telah kalian lihat ini adalah hasil dari tingkah laku manusia itu sendiri. Betul, polusi udara. Kita semua tahu betapa merugikannya polusi udara itu untuk seluruh dunia, terutama untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Penyebab munculnya polusi udara tidak jauh dari perbuatan manusia, antara lain adalah asap dan debu, karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan CFC. Pencemaran ini dikategorikan sebagai pencemaran udara primer karena disebabkan langsung dari sumber pencemar. Dampak yang dapat dihasilkan dari pencemaran udara adalah meningkatnya suhu bumi karena efek rumah kaca atau global warming, gangguan pernafasan dan penyakit paru-paru, dan rusaknya lapisan ozon. Sedangkan cara menanggulanginya antara lain ialah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan, memperkuat hukum dan aturan yang berlaku, pengawasan terhadap industri dan penghijauan, serta yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya pilih. Gambar tersebut di dalamnya terdapat pencemaran air. Pencemaran air dapat dilihat dari satu fisik, dua kimia, dan ketiga biologi. Fisik dapat dilihat dari warna dan suhu. Sedangkan kimia dapat dilihat dari kandungan pH atau kandungan zat kimia yang ada di dalamnya. Kemudian, kalau biologi terdapat mikroorganisme atau jamur yang ada di dalamnya. Kemudian, penyebab pencemaran air adalah 1. Limbah rumah tangga, kedua, limbah industri, ketiga, limbah pertanian, dan keempat, pertambangan minyak yang lepas pantai. Dan dampak dari pencemaran air adalah 1. Penurunan kualitas lingkungan, kedua, gangguan kesehatan, dan ketiga, membunuh mikroorganisme yang ada di dalam air. Kemudian, penanggulangan dari pencemaran air adalah 1. Membuat kolam stabilisasi, kedua, mengolah kandungan dalam rumah tangga, dan ketiga, membuat IPAL. IPAL yaitu instalasi pengolahan air limbah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi kali ini aku mau bahas tentang pencemaran tanah. Mari kita mulai. Pencemaran tanah sendiri itu artinya ketika dimana bahan kimia itu masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Contohnya kayak pestisida berlebih, juga limbah yang bocor, sama air limbah penimbun sampah. Pencemaran tanah sendiri itu juga punya dampak loh ke sekitarnya. Contohnya itu hilangnya kesuburan tanah, terus juga hilangnya humus, sama ada satu lagi itu hilangnya rusaknya lapisan atas tanah. Misalnya kita tuh ngurangin penggunaan pestisida yang berlebih, juga harus kayak meningkatkan kesadaran kita prinsip yang reduce, reuse, sama recycle. Terus yang ketiga itu kita tuh kalau buang sampah di tempatnya, jangan di tanah, atau buang sampah di tempat yang jauh dari area pemukiman gitu.